Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 pada mata kuliah PSDI. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar kami dan menjelaskannya di dalam video ini. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok ini. Next. Yang pertama itu ada saya sendiri selaku moderator, yaitu Lutfi Maulana dengan NIM 3001. Selanjutnya ada rekan saya Muhammad Ikhlas dengan NIM 3007. Selanjutnya ada Nurul Fauziah dengan NIM 2002. Dan selanjutnya yaitu ada Titania Rahmawati dengan NIM 2004. Next. Sebelum itu, di sini ada topik pembahasannya, yaitu yang pertama rencana pemahaman kondisi saat ini, yang kedua pemahaman kondisi saat ini, yang ketiga interpretasi kebutuhan mendatang, yang keempat portofolio, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Next. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan objek dari tugas besar kami ini. Objek dari tugas besar kami ini yaitu tentang Bank Mandiri KCP Cabang Universitas Andalas. Mungkin rencana pemahaman kondisi saat ini akan dijelaskan oleh Tata. Kepada Tata dipersilahkan. Dari rencana pemahaman kondisi saat ini, yang pertama adalah analisa eksternal bisnis. Analisa eksternal bisnis yang pertama ada metode PES. Metode PES, politik ekonomi, sosial, dan teknologi, merupakan kerangka kerja yang umum digunakan untuk menganalisis faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi suatu bisnis atau organisasi. Metode ini membantu dalam memahami perubahan-perubahan di lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja dan strategi suatu bisnis. Berdasarkan metode PES, faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi yang mempengaruhi Bank Mandiri KCP Universitas Andalas adalah: yang pertama, identifikasi aspek PES. Yang kedua, pengumpulan data. Ketiga, analisis politik. Keempat, analisis ekonomi. Kelima, analisis sosial. Dan enam, analisis teknologi. Untuk rumusan area analisis, yang politik, kebijakan pemerintah terkait perbankan, regulasi industri, dan stabilitas politik. Yang kedua ada ekonomi, pertumbuhan ekonomi regional, suku bunga, inflasi, stabilitas keuangan, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Yang ketiga sosial, perubahan preferensi pelanggan di kalangan mahasiswa, demografi mahasiswa, tren gaya hidup yang dapat mempengaruhi permintaan terhadap layanan Bank Mandiri. Lalu ada teknologi, inovasi di sektor perbankan, adopsi teknologi digital di kalangan mahasiswa, dan tren teknologi terkait layanan perbankan. Kemudian di luaran penelitian ada ancaman dan peluang. Untuk ancaman, identifikasi potensi perubahan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi operasi Bank Mandiri KCP Universitas Andalas. Ancaman juga dapat muncul dari persaingan dengan bank lain yang menargetkan pasar mahasiswa atau adanya perubahan tren preferensi pelanggan. Yang kedua, peluang. Identifikasi peluang pertumbuhan melalui peningkatan permintaan layanan perbankan dari mahasiswa, kerjasama dengan universitas, atau adopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Lalu kemudian ada analisa internal bisnis. Analisa internal bisnis berisi ada metode balance scorecard. Balance scorecard adalah metode manajemen kinerja yang menyediakan kerangka kerja holistik untuk mengukur kinerja organisasi dari beberapa perspektif. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi kaitan strategis antara tujuan jangka panjang dan inisiatif taktis atau operasional. Balance scorecard menawarkan kepada atasan kombinasi pengukuran kinerja non-keuangan dan keuangan. Balance scorecard secara eksplisit fokus pada pembuatan keputusan dan outcome. Maka balance scorecard cenderung digunakan untuk memandu strategi perkembangan implementasi dan komunikasi. Hal ini mengakibatkan banyak perusahaan yang ingin menerapkan balance scorecard. Lalu kemudian ada alur penelitian balance scorecard. Analisis balance scorecard melibatkan serangkaian tahapan untuk mengukur, mengevaluasi, dan menginterpretasi kinerja organisasi dari berbagai perspektif. Berikut adalah tahapan-tahapan utama dalam melakukan analisis menggunakan pendekatan balance scorecard. Yang pertama adalah penetapan tujuan strategis, yang kedua mengidentifikasi indikator kinerja kunci, yang ketiga pengumpulan data dan pengukuran kinerja, yang keempat analisis dan interpretasi, yang kelima identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau SWOT,
6. Tindak lanjut dan pengambilan keputusan. Lalu ada area yang ingin dianalisis. Balance scorecard menerjemahkan visi dan strategi ke dalam berbagai tujuan dan ukuran yang tersusun dalam 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan dari Kaplan dan Norton 2000. Lalu ada perspektif keuangan, memeriksa apakah strategi perusahaan berkontribusi terhadap peningkatan hasil keuangan, sasaran keuangan terkait dengan pendapatan, pertumbuhan, dan nilai bagi pemegang saham, tujuan dan langkah-langkah keuangan yang memainkan peran ganda, mendefinisikan kinerja keuangan yang diharapkan dari strategi dan berfungsi sebagai tujuan utama tujuan dan ukuran semua perspektif scorecard lainnya. Lalu dari perspektif pelanggan, menuntut definisi tentang segmen pasar di mana perusahaan bermaksud untuk bersaing. Perusahaan harus menerjemahkan pelanggan yang paling penting perlu menjadi langkah-langkah spesifik. Tujuannya adalah untuk memeriksa bagaimana kinerja perusahaan efektif, nilai kepada pelanggan yang tepat. Ukuran yang paling umum didefinisikan adalah kepuasan dan hasil yang dikaitkan dengan pelanggan. Kepuasan, ketertarikan, retensi, dan profitabilitas. Lalu ada perspektif internal. Ukuran perspektif pelanggan dan pemegang saham harus didukung oleh perusahaan internal. Dalam perspektif ini, organisasi mengidentifikasikan yang kritis proses untuk mencapai tujuan dari dua perspektif yang disebutkan sebelumnya. Prosesnya harus menciptakan kondisi bagi organisasi untuk memberikan proposal nilai kepada pelanggan dan dengan demikian menarik dan mempertahankan pelanggan di segmen pasarnya. Menciptakan nilai untuk pemegang saham. Lalu ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Hanya perusahaan yang dapat belajar adalah perusahaan yang mampu meningkatkan kinerja. Kualifikasi organisasi terjadi melalui investasi pada peralatan baru, dalam penelitian dan pengembangan produk baru, dalam sistem dan prosedur, dan sumber daya manusia perusahaan. Hauser dan Katz 1998 bahwa setiap metrik bagaimana digunakan akan mempengaruhi tindakan dan keputusan. Lalu kemudian ada luaran yang diharapkan. Luaran dari analisis balance scorecard di Bank Mandiri KCP Universitas Andalas dapat berupa strategi bisnis jangka panjang dan pendek yang disesuaikan dengan temuan dan evaluasi kinerja dalam setiap perspektif. Strategi bisnis ini dapat mencakup langkah-langkah untuk peningkatan pendapatan, efisiensi operasional, kepuasan pelanggan, pangsa pasar, efisiensi layanan, kualitas layanan, pengembangan karyawan, dan inovasi produk dan layanan. Strategi ini harus mendukung visi dan misi bank serta membantu mencapai tujuan jangka panjang bank, seperti pertumbuhan profitabilitas, keunggulan kompetitif, dan pelayanan pelanggan yang unggul. Kemudian adalah analisa eksternal SI atau TI. Yaitu metode studi literatur. Metode yang dipilih untuk penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel berita, dan laporan resmi. Metode ini dipilih karena memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kondisi saat ini pada Bank Mandiri, Univ Andalas. Yang kemudian ada metode wawancara. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi langsung dari responden yang terkait dengan Bank Mandiri Universitas Andalas. Responden ini dapat berupa manajemen, karyawan, pelanggan, atau pihak terkait lainnya. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pertanyaan terstruktur atau semi terstruktur yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pertanyaan ini dirancang untuk menggali informasi yang relevan terkait kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh organisasi. Lalu kemudian ada alur penelitian dari metode. Yang pertama, melakukan studi literatur untuk mengenali tren terbaru dalam industri perbankan dan teknologi informasi. Kemudian melakukan wawancara dengan pihak terkait di Bank Mandiri Universitas Andalas, termasuk manajer TI, staf teknologi, dan manajer divisi bisnis terkait. Data yang diperoleh dari penelitian literatur dan wawancara akan dianalisis secara menyeluruh. Proses analisis ini akan mencakup penilaian terhadap kelebihan dan kekurangan sistem informasi dan teknologi yang ada.
serta identifikasi peluang dan ancaman yang timbul dari lingkungan eksternal seperti persaingan industri, regulasi pemerintah, dan perkembangan teknologi. Lalu ada rumusan area analisis. Yang pertama, analisis lingkungan. Analisis lingkungan eksternal seperti kondisi ekonomi, politik, sosial, dan teknologi mempengaruhi KCP UNAN. Lalu analisis lingkungan internal seperti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi KCP UNAN dalam hal SI atau TI. Lalu kemudian analisis pesaing. Identifikasi pesaing utama KCP UNAN dalam hal layanan perbankan. Lalu ada analisis kekuatan kelemahan SI-TI pesaing KCP UNAN. Yang kedua ada analisis tren TI. Identifikasi tren TI terkini yang mempengaruhi industri perbankan. Analisis dampak tren TI terkini terhadap KCP UNAN. Lalu analisis kebutuhan SI atau TI. Identifikasi pesaing utama KCP UNAN dalam hal layanan perbankan. Analisis kekuatan dan kelemahan SI atau TI pesaing KCP UNAN. Lalu luaran penelitian. Pemahaman yang mendalam tentang pengaruh eksternal, upaya untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai faktor eksternal. Lalu identifikasi tren dan perubahan terkini. Pengenalan terhadap pola-pola dan perubahan terbaru yang terjadi dalam industri perbankan serta teknologi informasi. Lalu rekomendasi strategis untuk respon terhadap perkembangan eksternal. Penyusunan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Bank Mandiri Universitas Andalas dalam menanggapi perkembangan lingkungan eksternal, khususnya dalam konteks sistem informasi dan teknologi. Lalu ada metode IT Strategic with McFarland. Adalah sebuah matriks yang digunakan untuk menganalisis aplikasi teknologi informasi dalam suatu organisasi berdasarkan dua dimensi utama. Dampak pada operasional bisnis dan dampak pada strategi bisnis. Matriks ini membagi aplikasi TI ke dalam 4 kategori, yaitu support, factory, strategic, dan turnaround, yang masing-masing memiliki tingkat kepentingan yang berbeda pada organisasi. Kategori-kategori ini membantu dalam menentukan cara pendekatan terhadap kesempatan, pendekatan tujuan penerapan TI dalam bisnis, dan pengelolaan aset dan tenaga ahli TI. Berikut adalah pembagian gambar dari IT Strategic with McFarland. Lalu kemudian, alur penelitian dari metode yang dipilih. Yang pertama, perencanaan penelitian. Laporan ini dimulai dengan tahap perencanaan di mana tujuan pertanyaan penelitian dan kerangka konseptual penelitian dirumuskan. Metode penelitian yang akan digunakan serta alat dan teknik observasi dan wawancara yang akan diterapkan juga dipertimbangkan dengan cermat. Lalu yang kedua ada observasi dan wawancara. Tahap selanjutnya, melalui proses ini, data lapangan dikumpulkan untuk memahami situasi organisasi secara langsung. Wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan memberikan wawasan mendalam mengenai penggunaan teknologi informasi dalam konteks organisasi. Lalu ketiga ada pengumpulan data. Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara kemudian dikumpulkan. Sumber data meliputi dokumen, organisasi, data operasional, serta tanggapan dan kuesioner atau hasil pengamatan langsung. Data ini merupakan dasar untuk analisis mendalam terkait posisi TI dalam organisasi. Lalu keempat ada analisis dan pembahasan. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan relevan. Analisis ini membentuk landasan bagi pembahasan mengenai posisi TI dalam organisasi dengan menggunakan kerangka IT Strategic with McFarland untuk memahami peran dan kontribusi TI. Lalu terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Hasil analisis disajikan dalam bentuk kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merangkum temuan utama penelitian, sementara rekomendasi ditujukan untuk memberikan panduan strategis bagi pengembangan lebih lanjut dari TI dalam organisasi. Penggunaan IT Strategic with McFarland membantu dalam menyusun rekomendasi yang relevan dengan posisi TI dalam konteks organisasi. Lalu adalah rumusan area yang ingin dianalisis, yaitu sistem informasi yang digunakan, kaitan sistem informasi dengan operasional atau strategi bisnis, pengalaman pengguna, lalu fungsi kompetitif. Untuk analisa internal SITI, luaran yang dihadapkan yaitu current portfolio application, kebijakan SITI. Selanjutnya, saya akan bagikan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasannya dari Tata. Selanjutnya yaitu
pemahaman kondisi saat ini yang mana akan dijelaskan oleh rekan saya Ikhlas. Kepada Ikhlas dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya pemahaman kondisi saat ini. Pada pemahaman kondisi saat ini terdapat profil organisasi, yang dimana pada profil organisasi Bank Mandiri ini telah 25 tahun berkiprah mendukung pembangunan negeri, melayani nasabah dan memajukan masyarakat dengan ragam produk dan layanan perbankan berkualitas yang dapat diakses dari manapun Anda berada. Sepanjang perjalanannya, Bank Mandiri terus menjaga konsistensinya sebagai yang terdepan dalam mengikuti perkembangan zaman. Lalu Bank Mandiri mempunyai visi misinya sendiri, yaitu visinya menjadi partner finansial pilihan utama Anda, dan misinya yaitu menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan simpel yang menjadi bagian hidup nasabah. Selanjutnya ada nilai-nilai utama dari Bank Mandiri itu sendiri. Yang pertama ada amanah, yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Yang kedua ada kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Selanjutnya ada harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang keempat ada loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya ada adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Dan yang terakhir ada kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Selanjutnya pembahasan tentang hasil analisa. Yang pertama ada analisa eksternal bisnis, yang dimana pada analisa eksternal bisnis ini terdapat 4 aspek, yaitu yang pertama ada aspek analisa politik, yang dimana hasil analisanya regulasi perbankan, persyaratan modal, dan kebijakan suku bunga yang ditetapkan oleh pemerintah dapat mempengaruhi operasi dan strategi bisnis Bank Mandiri. Selanjutnya, kebijakan pemerintah yang mendukung pendidikan dan pengembangan kampus dapat meningkatkan jumlah mahasiswa dan secara tidak langsung meningkatkan basis nasabah potensi bagi Bank Mandiri. Yang kedua ada aspek analisa ekonomi, yang dimana hasil analisanya pertumbuhan ekonomi di sekitar Universitas Andalas mempengaruhi daya beli dan kebutuhan layanan perbankan mahasiswa dan staf. Pertumbuhan ekonomi yang positif dapat meningkatkan permintaan terhadap produk perbankan seperti tabungan, pinjaman, dan layanan keuangan lainnya. Lalu aspek analisa sosial, yang dimana hasil analisanya yaitu mahasiswa cenderung lebih menyukai layanan perbankan yang mudah diakses dan berbasis teknologi. Layanan perbankan digital dan aplikasi perbankan seluler harus dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan ini. Lalu ada aspek analisa teknologi, yang dimana hasil analisanya yaitu Bank Mandiri harus mengadopsi inovasi di sektor perbankan seperti layanan perbankan digital, aplikasi perbankan seluler, dan teknologi pembayaran elektronik untuk tetap kompetitif dan memenuhi ekspektasi nasabah. Lalu mahasiswa umumnya lebih cepat mengadopsi teknologi baru. Bank Mandiri harus menyediakan layanan perbankan yang dapat diakses melalui perangkat pintar dan transaksi online untuk menarik dan mempertahankan nasabah dari kalangan mahasiswa. Lalu untuk rekomendasi berdasarkan hasil analisis PES-nya, yang pertama ada aspek politik, yaitu Bank Mandiri selalu mematuhi regulasi perbankan yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk persyaratan modal dan kebijakan suku bunga. Memastikan kepatuhan dapat menjaga stabilitas operasional dan kepercayaan nasabah. Lalu pertimbangan untuk menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah dalam program-program pendidikan dan pengembangan kampus. Selanjutnya ada aspek ekonomi, yaitu menyediakan produk perbankan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Produk seperti tabungan dengan bunga kompetitif, pinjaman pendidikan, dan lainnya yang dapat meningkatkan daya tarik dan pemanfaatan layanan perbankan. Selanjutnya adakan program promosi dan edukasi finansial untuk mahasiswa. Ini bisa berupa seminar tentang manajemen keuangan dan lainnya yang dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka terhadap layanan yang ditawarkan. Yang ketiga ada aspek sosial, yaitu mengembangkan program loyalitas yang menarik bagi mahasiswa, seperti diskon di berbagai merchant yang bekerja sama dengan Bank Mandiri, atau keuntungan tambahan bagi pengguna kartu debit. Program-program ini dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah dari kalangan mahasiswa. Yang terakhir ada aspek teknologi, yaitu tingkatkan keamanan layanan perbankan digital dengan fitur-fitur keamanan canggih seperti autentikasi dua faktor
enkripsi data, dan pemberitahuan transaksi secara real-time. Ini akan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap keamanan layanan yang diberikan. Lanjut hasil analisa dari analisa internal bisnis. Di mana pada analisa internal bisnis ini terdapat financial perspektif, customer perspektif, internal process perspektif, dan learning and growth perspektif yang terdapat pada gambar di layar. Selanjutnya, rekomendasi berdasarkan hasil analisis balance scorecard. Yang pertama ada financial perspektif. Yaitu diversifikasi produk dan layanan, pengembangan aplikasi vintage. Selanjutnya yang kedua ada customer perspektif, yaitu program loyalitas dan insentif dan layanan perbankan khusus di kampus. Yang ketiga ada internal process perspektif, yaitu optimasi proses dengan AI dan machine learning. Lalu integrasi sistem dengan ekosistem kampus, dan yang terakhir ada learning and growth perspektif, yaitu pengembangan kompetensi digital dan program inovasi internal. Selanjutnya hasil analisa dari hasil analisa eksternal SITI. Yang pertama ada memahami faktor eksternal. Tren TI terkini yang mempengaruhi industri perbankan yaitu teknologi finansial atau vintage. Kini sangat mempengaruhi industri perbankan dengan menyediakan layanan yang lebih cepat, efisien, dan murah. Selain itu, teknologi blockchain menawarkan keamanan dan transparansi yang lebih baik dalam transaksi keuangan. Lanjut, faktor eksternal utama yang mempengaruhi SITI Bank Mandiri yaitu regulasi ketat, persaingan pasar yang intens, dan perubahan teknologi yang cepat. Regulasi perbankan dan kepatuhan mempengaruhi cara bank mengelola data dan sistem mereka. Selanjutnya, cara Bank Mandiri menghadapi perubahan teknologi seperti vintage, yaitu menghadapi perubahan teknologi dengan beberapa strategi, seperti berkolaborasi dengan perusahaan vintage untuk menawarkan layanan yang lebih inovatif. Selanjutnya, inisiatif inovasi teknologi yang sedang dikembangkan. Yaitu Bank Mandiri terus mengembangkan platform Livin by Mandiri dengan menambah fitur-fitur baru seperti pembayaran elektronik, layanan investasi, dan layanan keuangan lainnya. Salah satu inisiatif inovatif mereka adalah opsi pembayaran pay later. Selanjutnya, tantangan eksternal terbesar dalam implementasi teknologi baru yaitu mengimplementasikan teknologi baru adalah keamanan dan privasi datanya. Selanjutnya, mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang eksternal untuk inovasi TI, yaitu Bank Mandiri mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang eksternal untuk inovasi TI dengan terus memantau tren pasar dan perkembangan teknologi. Selanjutnya, untuk tingkat persaingan, yang pertama ada pengaruh tingkat persaingan di industri perbankan terhadap inovasi, yaitu untuk tetap kompetitif, bank perlu meluncurkan produk-produk inovatif seperti pay later yang dirancang untuk menarik lebih banyak pelanggan dan memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis. Yang kedua ada langkah-langkah yang diambil untuk tetap kompetitif melalui penggunaan teknologi, yaitu Bank Mandiri telah melakukan berbagai langkah termasuk investasi dalam infrastruktur TI yang handal dan aman. Mereka juga terus mengembangkan aplikasi mobile seperti Livin by Mandiri dengan menambahkan fitur dan fungsionalitas baru. Ketiga ada pengaruh strategi TI pesaing terhadap keputusan teknologi di Bank Mandiri, yaitu bank melakukan benchmarking terhadap pesaing untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan inovasi. Selanjutnya ada kepuasan pelanggan terhadap mobile banking. Pertama ada kepuasan pelanggan terhadap mobile banking Mandiri, yaitu pelanggan sangat puas dengan kinerja dan fitur-fitur yang banking Mandiri. Aplikasi mobile yang mudah digunakan dan aman. Lalu strategi dalam meningkatkan kepuasan penggunaan banking yaitu untuk meningkatkan kepuasan banking, Bank Mandiri menambahkan fitur baru seperti layanan e-commerce, berita terkini, dan layanan investasi. Selanjutnya, strategi pengembangan banking yang direncanakan ke depannya yaitu Bank Mandiri berencana terus mengembangkan mobile banking dengan menambahkan fitur-fitur baru yang relevan dengan kebutuhan pelanggan. Lalu keluhan yang sering diterima dalam penggunaan m-banking yaitu keluhan yang sangat diterima adalah kesulitan pengguna oleh pelanggan yang kurang paham teknologi. Yang terakhir ada hasil analisa internal SITI-nya, di mana pada hasil analisa internal SITI-nya terdapat factory, strategy, support, and turnaround.
yang terlihat pada gambar di layar. Untuk rekomendasi berdasarkan hasil analisis IT Strategic Grid McFarlane-nya, yang pertama ada Factory, yaitu Brand Delivery System, yaitu peningkatan ketersediaan dan keandalan. Yang kedua ada pemeliharaan dan pembaruan rutin, dan yang terakhir ada pengelolaan akses dan keamanan. Lalu untuk yang kedua ada Strategic, yaitu sistem tertupainya, yaitu inovasi dan pengembangan lanjutan, pemasaran dan edukasi, kolaborasi dan kemitraan. Yang ketiga ada support mandiri payroll, yaitu optimasi proses, pengembangan layanan tambahan. Yang keempat ada turnaround Kopra, yaitu pengembangan produk dan layanan, peningkatan user experience, dan strategi pemasaran. Lalu untuk hasil analisis SWOT-nya, yang pertama ada strength ataupun kekuatan, yaitu produk Bank Mandiri. Memiliki segmentasi pelanggan yang jelas seperti aplikasi Livin untuk penggunaan perseorangan dan Kopra untuk diimplementasikan di perusahaan. Hal ini membuat Bank Mandiri terus bisa bersaing dengan bank lainnya. Selanjutnya, pelayanan yang bermutu baik juga menjadi strategi jangka panjang Bank Mandiri untuk terus meningkatkan pendapatan dan memperluas jangkauan sosial untuk menarik lebih banyak nasabah. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan, yaitu memiliki bunga yang lebih tinggi, sering terkendala dalam bersaing dengan bank lain yang memiliki biaya layanan yang lebih rendah. Selanjutnya, opportunities atau peluang, yaitu peluang untuk mengembangkan kerjasama dengan institusi pendidikan di sekitar Universitas Andalas dan meningkatkan layanan perbankan digital. Selanjutnya, pemanfaatan tren teknologi baru seperti fintech dan digital banking untuk meningkatkan layanan dan menarik lebih banyak nasabah. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman, yaitu ancaman dari persaingan ketat dengan bank-bank lain yang beroperasi di wilayah tersebut dan memiliki teknologi yang lebih maju. Lalu perubahan regulasi perbankan yang dapat menambah beban kepatuhan dan risiko operasional. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasannya dari kelas. Selanjutnya yaitu interpretasi kebutuhan mendatang, yaitu yang dengan saya sendiri yang menjelaskan. Next. Yang pertama yaitu ada analisis value chain, yang mana seperti terlihat di layar. Di sini terdapat pertama yaitu procurement, yaitu pembelian teknologi dan sumber daya lain yang mendukung operasional bank. Yang kedua yaitu teknologi development, yang mana pengembangan aplikasi perbankan dan inovasi teknologi seperti sistem tap to pay dan platform Livin by Mandiri. Selanjutnya yaitu human resource management, yaitu pengelolaan dan pelatihan karyawan guna memastikan pelayanan yang optimal. Yang terakhir itu ada infrastruktur, yaitu seperti pemeliharaan aset. Dan sini juga terdapat poin-poin yaitu pengelolaan dana yang masuk termasuk penerimaan dan pengelolaan simpanan dari nasabah. Selanjutnya itu ada aktivitas harian perbankan seperti pemrosesan transaksi, manajemen rekening. Selanjutnya itu penyaluran layanan keuangan kepada nasabah melalui cabang fisik dan platform digital. Dan selanjutnya yaitu promosi produk dan layanan, serta program loyalitas dan kampanye pemasaran. Dan selanjutnya terakhir yaitu penyediaan layanan konsultasi dan mekanisme umpan balik untuk terus meningkatkan layanan sesuai kebutuhan pengguna. Next. Kita masuk pada poin B, yaitu aktivitas utama. Di sini aktivitas utama memiliki beberapa poin. Poin yang pertama yaitu inbound logistik, yang mana pada analisis value chain Bank Mandiri ialah pengelolaan dana masuk. Hal ini termasuk penerimaan dan pengelolaan simpanan dari nasabah. Ini mencakup aktivitas seperti pengumpulan dana dari nasabah dan penyimpanan dana dalam sistem perbankan. Yang kedua itu ada operation, yang mana kegiatan yang masuk ke dalam aktivitas harian perbankan seperti pemrosesan transaksi dan manajemen rekening. Ini mencakup kegiatan operasional harian yang memastikan kelancaran layanan perbankan seperti transfer dana, pembayaran tagihan, dan pengelolaan saldo rekening. Next. Pada poin ketiga yaitu outbound logistik, yang mana pada analisis value chain Bank Mandiri ialah penyaluran layanan keuangan kepada nasabah melalui cabang fisik dan platform digital. Ini melibatkan distribusi produk dan layanan perbankan kepada pelanggan, baik secara langsung di kantor cabang maupun melalui aplikasi dan platform online. Poin keempat yaitu marketing sales, yaitu dilakukannya pada Bank Mandiri ini yaitu promosi produk layanan.
termasuk juga program layanan, loyalitas, dan kampanye pemasaran. Yang mana ini mencakup aktivitas yang bertujuan untuk menarik dan mempertahankan nasabah seperti iklan, promosi produk baru, dan program loyalitas yang dirancang guna meningkatkan kepuasan serta retensi pelanggan. Next. Poin kelima, itu poin terakhir pada aktivitas utama, yaitu service, yang mana kegiatan ini menyediakan layanan yang ada pada di Bank Mandiri, yaitu layanan konsultasi dan mekanisme umpan balik, guna terus meningkatkan layanan sesuai kebutuhan pengguna. Dan ini mencakup layanan purna, jual seperti konsultasi keuangan, dukungan pelanggan, dan penanganan keluhan serta umpan balik dari nasabah, guna perbaikan layanan yang berkelanjutan. Next. Selanjutnya pada poin C, yaitu support activities. Di sini juga terdapat beberapa poin. Poin pertamanya yaitu procurement. Yang mana kegiatan procurement ini di Bank Mandiri ialah pembelian teknologi yang mendukung operasional di bank. Yang mana ini mencakup pengadaan perangkat keras dan lunak seperti sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas perbankan. Yang kedua itu ada teknologi development, yang mana pengembangan aplikasi perbankan dan inovasi teknologi seperti sistem tap to pay dan platform Livin by Mandiri. Ini mencakup penelitian dan pengembangan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman nasabah. Next. Pada selanjutnya yaitu poin ketiga, Human Resource Management, yang mana pengelolaan dan pelatihan karyawan untuk memastikan pelayanan yang optimal. Ini mencakup rekrutmen pelatihan, pengembangan, serta manajemen kinerja karyawan guna memastikan bahwa staf bank memiliki keterampilan serta pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan layanan yang terbaik. Selanjutnya itu ada FIM infrastruktur, yang mana kegiatan dalam infrastruktur yang dilakukan ialah pemeliharaan aset. Hal ini mencakup manajemen umum dan administrasi, termasuk pemeliharaan aset fisik dan infrastruktur teknologi yang mendukung operasional bank secara keseluruhan. Next. Selanjutnya yaitu ada financial perspektif. Yang pertamanya yaitu objektif, yang mana menjual semua produk semaksimal mungkin, dan Bank Mandiri berusaha untuk memaksimalkan penjualan seluruh produk dan layanan yang ditawarkannya. Dan ini mencakup produk-produk seperti tabungan, pinjaman, kartu kredit, layanan investasi, dan lain-lainnya. Tujuannya adalah guna memastikan setiap produk mampu mencapai potensi penjualan yang optimal. Yang kedua yaitu ada goals, yang mana meningkatkan profit semaksimal mungkin dengan sustainable return on equity atau ROE, yang mana stabil di atas 20%, dan target utamanya yaitu meningkatkan keuntungan keseluruhan bank hingga mencapai titik maksimum. Selain itu, Bank Mandiri berusaha untuk mempertahankan ROE yang mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan. Next. Dalam menghasilkan keuntungan dari ekuitas pemegang saham agar tetap stabil di atas 20%, dan ROE yang tinggi dan stabil menunjukkan efisiensi bank dalam menggunakan modal guna menghasilkan profit. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada indikator, yang mana persenan profit dan persenan sustainable return on equity-nya. Indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur pencapaian utama dari finansial adalah dengan mengukur total keuntungan yang diperoleh oleh bank sebagai persentase dari pendapatan. Next. Yang keempat itu ada inisiatif, yang mana menerapkan strategi marketing produk yang sesuai dengan segmentasi pelanggan. Yang mana Bank Mandiri menyesuaikan strategi pemasaran mereka dengan berbagai segmen pelanggan seperti korporat, UMKM, retail, dan wealth management. Yang mana pendekatan ini memastikan bahwa setiap produk dipromosikan dengan cara yang paling efektif untuk setiap kelompok pelanggan, serta meningkatkan relevansi dan daya tarik produk. Next. Selanjutnya itu pada bagian D, customer perspective. Poin pertamanya itu objektif, yang mana memberikan layanan yang terbaik pada nasabah. Bank Mandiri berfokus untuk menyediakan layanan yang unggul dan memuaskan bagi seluruh nasabahnya. Tujuan utamanya yaitu guna memastikan bahwa setiap interaksi nasabah dengan bank memberikan pengalaman yang positif dan sesuai dengan harapan mereka. Yang kedua itu ada goals, yang mana persenan nasabah meningkat dan nasabah terus menggunakan Bank Mandiri dalam jangka panjang, serta meraih lebih banyak nasabah dari berbagai kalangan untuk menggunakan berbagai produk dari Bank Mandiri ini, yang mana beberapa hal dilakukan oleh Bank Mandiri yaitu dengan menargetkan pertumbuhan jumlah nasabah baru yang bergabung. Next.
Selanjutnya pada poin yang ketiga yaitu goals, yang mana mendorong nasabah yang ada untuk tetap menggunakan layanan dan produk dalam jangka panjang, serta meningkatkan loyalitas mereka, serta memastikan bahwa produk Bank Mandiri relevan serta menarik bagi berbagai kelompok masyarakat. Yang keempat itu ada indicators, yang mana menerapkan standar service excellent dengan memaksimalkan 4 aspek pegawai, seperti sistem, tempat, dan produk. Uh, Namun Bank Mandiri memastikan bahwa karyawan terlatih dengan baik profesional, dengan sistem perbankan efisien dan user friendly, dan fasilitas yang nyaman serta mudah diakses, serta produk perbankan inovatif dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Next. Selanjutnya yaitu pada poin kelima, ini inisiasi, yang mana selalu mempraktikkan role play untuk menjaga kualitas layanan dari customer service. Dan Bank Mandiri ini menerapkan pelatihan berbasis simulasi role play bagi customer service guna menjaga serta meningkatkan kualitas layanan. Ini memungkinkan karyawan untuk menghadapi berbagai skenario layanan dan mempersiapkan mereka untuk meningkatkan dan memberikan respon yang cepat dan tepat terhadap kebutuhan nasabah. Selanjutnya yang keenam itu ada indikator yang mana menerapkan standar service excellent dengan maksimal 4 aspek pegawai, seperti sistem tempat dan produk. Dan selalu Bank Mandiri ini memastikan bahwa karyawan terlatih dengan baik dan profesional. Dan sistemnya perbankan efisien serta user friendly. Next. Selanjutnya itu ada internal proses perspektif. Yang pertama itu objektifnya. Membangun sistem layanan tersentralisasi, dan Bank Mandiri berusaha menciptakan sistem layanan yang tersentralisasi untuk memastikan efisiensi dan konsistensi dalam penyampaian layanan kepada nasabah di seluruh cabang dan platform. Yang kedua yaitu ada goals, yang mana sistem layanan terintegrasi dan memiliki dual control, mengembangkan sistem yang terhubung serta berfungsi secara menyeluruh di seluruh unit dan layanan bank, sehingga semua proses operasional berjalan mulus dan terkoordinasi, dan menerapkan mekanisme pengawasan ganda, itu dual control, untuk meningkatkan keamanan dan akurasi operasional, serta memastikan bahwa setiap transaksi atau proses penting diawasi oleh lebih dari satu pihak. Next. Selanjutnya yang ketiga itu ada indikator adanya sistem BDS yang memiliki dual control dan sistem selalu diupdate, di mana sistem BDS ini dilengkapi dengan mekanisme dua kontrol untuk mencegah kesalahan dan kecurangan, serta meningkatkan keamanan dan integritas data. Dan sistem ini secara rutin diupdate atau updated gitu, untuk memastikan bahwa fitur selalu terupdate dan perbaikan keamanan terus diterapkan untuk menjaga sistem tetap relevan dan aman. Selanjutnya itu ada inisiasi, yang mana Mandiri Pusat selalu update fitur, mengembangkan dan juga memastikan keamanan dari BDS. Dan setiap pegawai juga update sistem BDS di awal sistem di awal minggu, untuk memastikan mereka mendapatkan fitur terbaru dari BDS sistem Bank Mandiri, selalu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan operasional. Next. Selanjutnya yaitu learning and growth perspektif, yaitu objektifnya memaksimalkan HRC agar bermutu dengan terus memberikan pelatihan rutin pada karyawan, dan Bank Mandiri berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan secara rutin dan memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan layanan yang unggul. Yang kedua itu ada goals, karyawan yang mampu memberikan layanan yang terbaik dan memiliki pengetahuan terhadap produk dengan matang. Dan karyawan diharapkan mampu memberikan layanan yang memuaskan dan sesuai dengan standar yang ditetapkan bank. Dan karyawan harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh Bank Mandiri, lalu memungkinkan mereka untuk menjawab pertanyaan nasabah dengan tepat dan memberikan solusi yang sesuai. Next. Selanjutnya itu ada indikator, yang mana karyawan telah menerapkan standar layanan service excellent yang telah diatur oleh lembaga penilaian layanan, dan hal ini memastikan bahwa kualitas layanan yang diberikan memenuhi atau melampaui ekspektasi industri dan nasabah. Selanjutnya ada inisiasi, yang mana membangun Mandiri University sebagai wadah belajar dan pengembangan diri untuk karyawan. Dan di sini karyawan dapat mengikuti berbagai program pelatihan serta pengembangan keterampilan yang dirancang guna meningkatkan kompetensi mereka dalam memberikan layanan perbankan yang terbaik dan memahami produk yang baik. Next. Nah, di sini yaitu ada analisa balance scoreboard-nya.
yaitu financial perspektifnya, yaitu objektifnya menjual sesama produk semaksimal mungkin, dan goalsnya yaitu meningkatkan profit semaksimal mungkin dan sustainable, dan indikatornya itu persenan profit dan persenan sustainable. Lalu inisiatifnya itu menerapkan strategi marketing dan produk yang sesuai dengan segmentasi pasar. Selanjutnya itu ada customer perspective, memberikan layanan yang terbaik pada nasabah, dan goalsnya itu persenan nasabah itu terus meningkat dan nasabah terus menggunakan Bank Mandiri dalam jangka panjang. Selanjutnya indikatornya itu menerapkan standar service excellent, memaksimalkan yang 4 aspek tadi, yaitu pegawai, sistem, tempat, dan produk. Dan inisiatifnya itu selalu mempraktikkan role play guna menjaga kualitas layanan dari customer service. Selanjutnya itu internal proses perspektif, yang mana objektifnya itu membangun sistem layanan tersentralisasi, dan goalsnya yaitu sistem layanan terintegrasi ini memiliki dual control. Indikatornya itu adanya sistem BDS yang memiliki dual control dan sistemnya selalu diupdate. Dan inisiasinya yaitu Mandiri Pusat selalu update fitur, mengembangkan juga memastikan keamanan dari BDS. Selanjutnya itu learning and grow perspektif, yang mana memaksimalkan HR agar bermutu dengan terus memberikan pelatihan rutin dan pelatihan rutin pada karyawan. Selanjutnya goalsnya yaitu karyawan mampu memberikan layanan terbaik dan memiliki pengetahuan produk dengan matang. Dan indikatornya itu karyawan telah menerapkan standar layanan service excellent yang telah diatur oleh lembaga penilaian layanan. Lalu inisiatifnya yaitu membangun Mandiri University sebagai wadah belajar dan pengembangan diri guna meningkatkan skill dari karyawan. Next. Di sini ada analisis value chain, yang mana aktivitas utamanya yaitu pengeluaran uang masuk, dan di sini terdapat 3 proses, yang mana menerima pembukaan nasabah, menerima tabungan awal, dan menyetor uang ke rekening. Yang mana bagian yang terlibatnya yaitu yang pertama customer service, dan yang kedua dan ketiga itu teller. Dan di sini potensi kebutuhan bisnisnya yang pertama tersedia sistem yang mempersingkat waktu tunggu antri guna membuka rekening di Bank Mandiri. Lalu tersedianya sistem yang terintegrasi untuk menyimpan dan mengelola data nasabah, dan tersedianya sistem yang mencatat setiap setoran nasabah. Hanya pada bagian maintenance mesin ATM, di sini terdapat 3 proses, yaitu ketersediaan uang dalam ATM, meminimalisir downtime dengan maksimal, dan menjaga keamanan privasi di ruang ATM. Yang mana bagian yang terlibatnya yaitu divisi operasional, teknisi, serta keamanan. Dan potensi kebutuhan bisnisnya itu sistem yang mampu mencatat dan mendeteksi saldo secara real time, dan sistem yang mampu mendeteksi mesin secara real time, terutama pada jaringan atau kerusakan sistem. Lalu sistem yang mampu mendeteksi tindakan kriminal atau akses yang tidak normal seperti input PIN ATM yang salah berulang-ulang kali. Selanjutnya itu pada pemberian pinjaman ke nasabah. Di sini terdapat 4 proses, yaitu mengisi formulir aplikasi pinjaman, verifikasi data, penilaian risiko, serta persetujuan pinjaman. Mana bagian yang terlibat di sini ada customer service sama petugas biro kredit. Yang mana sistem kredit terintegrasi ini menyimpan data nasabah kredit yang dibuat, lalu sistem yang mampu mendeteksi kepalsuan data atau menghindari penipuan, lalu sistem yang mampu melakukan evaluasi pemberian pinjaman dengan akurat dan melakukan scoring berdasarkan faktor risiko yang teridentifikasi. Lalu sistem yang mencatat status pengajuan pinjaman secara real time. Next. Sini pada bagian promosi produk dan layanan terdapat 3 proses, yaitu menargetkan segmentasi pasar tertentu, merancang strategi pemasaran, eksekusi serta evaluasi strategi pemasaran. Yang mana di sini bagian yang terlibat yaitu tim pemasaran dan customer service. Begitu pula pada bagian merancang dan eksekusi. Yang mana sistem yang mampu membuat segmentasi pasar yang tepat berdasarkan database nasabah yang dimiliki. Lalu sistem mampu menyimpan strategi pemasaran yang telah dirancang. Dan sistem yang mampu mencatat perkembangan capaian target dari strategik yang telah dirancang dan dieksekusi. Selanjutnya yaitu penyediaan umpan balik pada customer service. Dan di sini terdapat 3 proses, yaitu menentukan variabel penilaian, menyebarkan kuesioner penilaian dan umpan balik. Selanjutnya terakhir itu analisis hasil dari penilaian umpan balik. Dan sini yang terlibat itu customer service, tim IT customer service, dan tim data analis. Dan di sini prosesnya itu sistem yang mampu mencatat variabel penilaian dan penyimpan nilai pembuatannya, dan sistem kuesioner yang dikembangkan di m-banking atau layanan Bank Mandiri online lainnya. Lalu sistem yang mampu menganalisis hasil survei dengan akurat dan menyampaikan hasil dalam bentuk diagram yang mudah dimengerti. Next.
Dan di sini masih pada bagian analisa value chain, yaitu terdapat aktivitas penunjang infrastruktur perusahaan, yang mana prosesnya itu pemilihan aset perusahaan dan bagian yang terlibat itu seluruh tim. Lalu manajemen sumber daya manusia, prosesnya yaitu meningkatkan kualitas SDM secara konsisten dan bagian yang terlibatnya yaitu seluruh tim dan terutamanya pada tim Mandiri University. Selanjutnya perkembangan teknologi, prosesnya itu menciptakan produk dengan inovasi teknologi sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan bagian yang terlibat yaitu tim IT, tim Quality Assurance, dan tim Research and Product and Development. Lalu procurement yang mana prosesnya pengadaan layanan customer service berbasis mesin di setiap cabang Bank Mandiri UNAD. Dan bagian yang terlibatnya itu tim IT, tim operasional, tim keuangan, dan tim customer service. Next. Di sini ada analisa critical success factor, yang mana di sini terdapat kebutuhan bisnisnya itu meningkatkan efisiensi operasional dan critical suksesnya menurunkan biaya operasional dan meningkatkan produktivitas. Lalu di sini terdapat inovasi produk dan layanan, yang mana critical success faktornya pengembangan produk dan layanan baru, kolaborasi dengan vintage untuk inovasi digital. Dan selanjutnya itu meningkatkan kepuasan nasabah, yang mana meningkatkan loyalitas nasabah dan pelayanan nasabah yang cepat dan responsif. Dan sistem teknologi informasi, yang mana critical success factor-nya investasi dalam sistem IT yang aman dan terintegrasi. Lalu kebutuhan bisnis yang selanjutnya itu citra dan reputasi pada Bank Mandiri, yang mana critical success factor-nya itu komunikasi publik yang transparan dan serta konsisten. Dan selanjutnya itu meningkatkan kualitas SDM-nya, dan CSF-nya itu meningkatkan kualitas pelayanan dan produktivitas dan karyawan. Untuk ukuran hasil, kebutuhan data dan aktivitas yang dilakukan bisa dilihat dari tabel yang tersedia. Next. Dan di sini terdapat tabel kebutuhan SI, yang mana potensi kebutuhan bisnisnya yaitu tersedianya sistem terintegrasi untuk menghitung performa setiap karyawan dan tercapainya goals perusahaan setiap bulan. Dan yang kedua yaitu respon yang cepat terhadap komplain nasabah. Yang ketiga tersedianya sistem sebagai channel edukasi untuk pelanggan dalam menggunakan layanan produk dari Bank Mandiri ini. Dan yang keempat, sistem untuk mengukur kompetensi karyawan. Yang kelima, implementasi blockchain untuk meningkatkan keamanan data dan tabungan nasabah. Untuk kondisi saat ini dan kebutuhan SI-nya bisa dilihat dari tabel yang terlampir. Dan keterangan yang pertamanya, yaitu tersedianya sistem terintegrasi untuk menghitung performa setiap karyawan itu merupakan sistem yang baru. Yang kedua, itu respon yang cepat terhadap komplain nasabah, itu replace. Dan tersedianya sistem sebagai channel edukasi untuk pelanggan, yaitu upgrade. Yang keempat, sistem untuk mengukur kompetensi karyawan, itu upgrade lagi. Dan implementasi blockchain untuk meningkatkan keamanan data, itu update juga. Next. Pada kebutuhan TI, di sini yang pertama terdapat ketersediaan sistem yang tinggi atau high availability, yang mana keterangan tindakannya upgrade, dan peningkatan kecepatan serta stabilitas jaringan, yaitu upgrade juga. Backup dan recovery data yang handal, upgrade. Keamanan data dan sistem, upgrade. Dan penyediaan infrastruktur untuk big datanya itu juga upgrade. Next. Di sini kebutuhan manajemen SITI, yang pertama yaitu layanan perbankan digital, dan keterangannya upgrade. Selanjutnya optimalisasi teknologi informasi, dan keterangannya juga update. Keamanan sistem informasi juga keterangan update. Kolaborasi dan inovasi, keterangan tindakan juga update. Dan peningkatan kompetensi SDM juga upgrade. Dan untuk kondisi saat ini dan kebutuhan TI bisa dilihat di tabel yang terlampir. Next. Selanjutnya kebutuhan manajemen SITI, yaitu inovasi produk dan layanan, yaitu penggunanya nasabah, untuk meningkatkan kepuasan nasabah, penggunanya staf operasional, dan sistem teknologi informasi, penggunanya nasabah, citra dan reputasi pada bank, penggunanya staf supervisor dan manajer, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang mana penggunanya itu HRD. Next. Selanjutnya portofolio yang akan dijelaskan oleh Nurul. Namun sebelum itu saya kembalikan pada moderator dan saya persilakan kepada Nurul untuk menjelaskan pada bagian portofolio.
Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait portofolio tentang sistem tracking performa karyawan terintegrasi untuk Bank Mandiri. Yang pertama, yaitu deskripsi sistem. Jadi sistem tracking performa karyawan terintegrasi ini adalah sebuah platform digital yang dirancang untuk memantau, mengukur, serta menganalisis kinerja karyawan di Bank Mandiri. Dengan mengintegrasikan data kinerja karyawan dengan tujuan strategis perubahan, sistem ini akan memungkinkan manajemen untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang kontribusi setiap individu terhadap pencapaian target perusahaan. STPKT juga ini akan memfasilitasi umpan balik yang konstruktif dan pengembangan berkelanjutan bagi karyawan. Selanjutnya, penyesuaian dengan kebutuhan operasional. Nah, ini terbagi menjadi dua tahap, yaitu yang pertama, integrasi data multi departemen. Nah, sistem ini akan memungkinkan terintegrasi data dari berbagai departemen seperti pemasaran, layanan pelanggan, dan operasional untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja karyawan. Selanjutnya, fleksibilitas dalam skala implementasi, yang mana STPKT ini dirancang untuk dapat disesuaikan dengan skala operasional KCP UNAN, baik untuk cabang yang lebih kecil maupun yang lebih besar. Selanjutnya, fungsi utama sistem. Itu yang pertama ada pelacakan kinerja karyawan. Nah, sistem ini akan mengumpulkan data kinerja harian, mingguan, dan bulanan dari berbagai sumber, termasuk laporan tugas, hasil kerja, dan juga evaluasi dari atasan. Kemudian data kinerja disajikan secara real time. Nah, ini sehingga manajemen dapat memantau perkembangan dan juga mengambil tindakan yang diperlukan dengan cepat. Yang kedua yaitu penilaian terintegrasi dengan tujuan perusahaan, yaitu kinerja karyawan dievaluasi berdasarkan seberapa baik mereka mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Terus penilaian ini akan membantu memastikan bahwa semua upaya individu berkontribusi pada tujuan strategis Bank Mandiri, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketiga yaitu analisis dan pelaporan. Nah, sistem ini akan menganalisis data kinerja untuk mengidentifikasi tren, pola, serta area yang memerlukan perbaikan dan menyediakan berbagai jenis laporan yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan manajemen, mulai dari laporan rinci dan ringkasan kinerja. Yang keempat yaitu umpan balik dan pengembangan karyawan, yaitu fasilitas untuk memberikan umpan balik berkala antara manajer dan juga karyawan, baik itu secara formal maupun informal. Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja, nah sistem dapat membantu merancang rencana pengembangan karir yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing karyawan. Yang kelima yaitu manajemen pengembangan kompetensi, yang mana ini ada pelatihan berkelanjutan. Sistem ini dilengkapi dengan modul untuk mengatur pelatihan berkelanjutan yang diperlukan oleh karyawan berdasarkan hasil evaluasi kinerja. Next, hal yang ingin dicapai dengan adanya sistem. Yang pertama, yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yaitu proses penilaian kinerja ini akan menjadi lebih transparan dan objektif serta mengurangi subjektivitas dan potensi bias. Selanjutnya, karyawan memahami dengan jelas bagaimana kinerja mereka, di mana ini akan diukur dan juga dinilai. Yang kedua, mendorong kinerja dan produktivitas. Nah, karyawan termotivasi untuk mencapai target karena penilaian yang adil dan juga transparan, serta produktivitas meningkat dengan penghargaan dan pengakuan yang tepat berdasarkan kinerja. Yang ketiga yaitu memperbaiki proses pengambilan keputusan. Manajemen memiliki akses ke data yang akurat dan relevan untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Kemampuan ini untuk menyesuaikan strategi perusahaan berdasarkan analisis kinerja yang terus diperbarui.
Yang keempat, ada pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Yang mana ini ada yang pertama, identifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi karyawan dan membantu dalam merencanakan karir dan pengembangan keterampilan yang berkelanjutan bagi karyawan. Selanjutnya, meningkatkan keterlibatan karyawan. Yang pertama yaitu platform komunikasi internal. STPKT ini akan menyediakan fitur komunikasi internal yang memungkinkan karyawan untuk berinteraksi, berbagi informasi, serta memberikan umpan balik yang secara efektif. Yang kedua itu survei karyawan. Modul ini akan mengumpulkan dan menganalisis umpan balik dari karyawan tentang lingkungan kerja dan kebijakan perusahaan guna meningkatkan keterlibatan dan kepuasan karyawan. Selanjutnya, fitur yang ada pada sistem. Yang pertama ada dashboard kinerja karyawan. Ini menyediakan tampilan visual data kinerja dengan grafik dan tabel interaktif. Yang kedua, menampilkan ringkasan kinerja harian, mingguan, bulanan, dan tahunan untuk setiap karyawan. Yang kedua yaitu integrasi dengan sistem HR, yaitu mengintegrasikan data dari sistem HR yang sudah ada seperti informasi karyawan, riwayat pekerjaan, dan juga data penggajian. Yang kedua, memastikan pengelolaan data karyawan yang lebih efisien dan juga terpusat. Ketiga, metrik kinerja yang disesuaikan. Yaitu ada sistem yang memungkinkan pengaturan metrik kinerja yang spesifik untuk setiap posisi dan departemen. Yang kedua, ada kustomisasi target individu dan tim berdasarkan kebutuhan dan strategi perusahaan. Selanjutnya, notifikasi dan pengingat. Ini akan mengirimkan pemberitahuan otomatis tentang pencapaian atau kekurangan target kinerja. Selanjutnya, pengingat untuk pengisian dan pembaruan laporan kinerja secara berkala. Baik, yang kelima yaitu modul umpan balik, yaitu menyediakan formulir umpan balik yang dapat diisi oleh manajer dan rekan kerja dan menyimpan riwayat umpan balik untuk setiap karyawan dan referensi serta evaluasi yang lebih lanjut. Kemudian keenam yaitu laporan analitik dan prediktif, di mana menganalisis data kinerja menggunakan algoritma prediktif untuk mengidentifikasi tren dan pola masa depan. Selanjutnya, menyediakan laporan yang dapat diunduh dalam berbagai format untuk kebutuhan presentasi dan juga dokumentasi. Yang ketujuh ada keamanan dan privasi data, yaitu menggunakan enkripsi data untuk melindungi informasi karyawan dari akses yang tidak sah dan kontrol hak akses yang ketat untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data tersebut. Selanjutnya, mobile access. Nah, aplikasi mobile yang memungkinkan akses kinerja kapan saja dan di mana saja, serta sinkronisasi real time dengan versi desktop untuk memastikan data selalu up to date. Next, penyesuaian dengan kebutuhan khusus Bank Mandiri KCP UNAN. Yang pertama ada penyesuaian dengan proses dan kebijakan lokal, di mana STPKT ini disesuaikan dengan kebijakan dan prosedur lokal di KCP UNAN dan memastikan semua proses sesuai dengan standar serta regulasi yang berlaku. Selanjutnya, integrasi dengan program dan inisiatif yang sedang berjalan di cabang tersebut untuk mendukung kelancaran operasional. Selanjutnya, pemberdayaan tim kerja, yaitu fitur kolaborasi antar karyawan dan departemen untuk meningkatkan sinergi tim dan efisiensi kerja. Yang kedua itu mekanisme untuk proyek tim dan penilaian kinerja tim dan memastikan semua anggota tim itu dapat mendapat evaluasi yang adil. Next, budaya kerja dan nilai-nilai perusahaan, di mana sistem ini mendukung dan mendorong budaya kerja serta nilai-nilai yang dipegang oleh Bank Mandiri KCP UNAN, termasuk
integritas, profesionalisme, dan juga pelayanan yang baik. Selanjutnya, implementasi program penghargaan yang sesuai dengan budaya lokal cabang untuk memotivasi karyawan mencapai kinerja yang baik. Selanjutnya, feedback dari pelanggan. Mana integrasi dengan sistem penilaian keputusan pelanggan untuk mengukur kinerja karyawan yang berinteraksi langsung dengan pelanggan. Selanjutnya, penggunaan umpan balik kepada pelanggan itu sebagai bagian dari evaluasi kinerja sehingga dapat memastikan pelayanan yang diberikan selalu optimal. Berikutnya, sistem reward dan recognition. Pertama, ada model penghargaan untuk mengakui dan memberikan penghargaan kepada karyawan yang mencapai atau melebihi target. Selanjutnya, sistem poin dan insentif yang mendorong karyawan untuk terus meningkatkan kinerja mereka. Next, implementasi blockchain untuk aplikasi Livin by Mandiri. Jadi implementasi teknologi blockchain dalam aplikasi Livin by Mandiri ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan, transparansi, serta efisiensi transaksi keuangan. Dalam era digital yang terus berkembang, perbankan ini menghadapi tantangan untuk menyediakan layanan yang lebih cepat, aman, dan efisien. Livin by Mandiri yang merupakan salah satu aplikasi mobile banking terbuka di Indonesia, ini perlu terus berinovasi demi memenuhi ekspektasi nasabah yang semakin tinggi dan juga tuntutan regulasi yang ketat. Salah satu solusi yang menjawab tantangan ini adalah dengan mengimplementasikan teknologi blockchain dalam sistem operasional aplikasi Livin. Selanjutnya, fungsi utama implementasi blockchain. Yang pertama ada keamanan transaksi. Jadi blockchain ini menyediakan lapisan keamanan tambahan dengan menggunakan kriptografi untuk melindungi data transaksi. Selanjutnya, transparansi dan akuntabilitas. Blockchain ini memastikan transparansi penuh karena setiap transaksi yang terjadi itu dapat dilihat oleh semua pihak yang berwenang. Yang ketiga, ada efisiensi operasional. Dengan mengurangi kebutuhan perantara pihak ketiga, blockchain ini akan mempercepat proses transaksi, memungkinkan penyelesaian dalam hitungan detik atau menit dibandingkan beberapa hari dalam sistem tradisional. Selanjutnya, smart contract. Ini akan memungkinkan otomatisasi berbagai proses keuangan berdasarkan kondisi yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan smart contract ini, transaksi dapat dieksekusi secara otomatis ketika syarat-syarat tertentu terpenuhi, mengurangi keterlibatan manual, dan juga mengurangi risiko kesalahan manusia. Next, hal yang ingin dicapai dengan implementasi blockchain. Yang pertama ada meningkatkan kepercayaan nasabah. Dengan menyediakan sistem yang transparan dan aman, Bank Mandiri ini dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap layanan digital mereka. Blockchain akan memberikan bukti kuat tentang integritas dan keandalan sistem keuangan bank karena setiap transaksinya itu tercatat secara permanen dan tidak dapat diubah. Dan ini akan menjadikan nasabah lebih terpercaya pada keamanan dan juga transparansi layanan yang digunakan. Kedua, memperkuat keamanan data. Blockchain ini akan melindungi data sensitif nasabah dari akses tidak sah dan pelanggaran keamanan dengan menggunakan enkripsi yang kuat. Data yang dicatat dalam blockchain ini tidak dapat diubah setelah dicatat dan akan memastikan bahwa integritas data ini akan tetap terjaga. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi dan pengurangan biaya. Dengan mengurangi atau menghilangkan kebutuhan untuk perantara dan proses manual, blockchain ini dapat mengurangi biaya yang terkait dengan transaksi dan juga pengelolaan dana. Selanjutnya, memfasilitasi inovasi produk dan layanan. Dengan memanfaatkan kemampuan blockchain, Bank Mandiri tentu dapat mengembangkan produk dan juga layanan baru seperti pembayaran internasional yang lebih cepat dan juga murah.
Next, fitur yang ada pada implementasi blockchain di Livin by Mandiri. Yang pertama ada verifikasi transaksi terdesentralisasi, mana setiap transaksi yang dilakukan melalui Livin by Mandiri ini akan diverifikasi oleh jaringan node blockchain yang tersebar dan akan memastikan validitas serta keamanan di setiap transaksinya. Selanjutnya, pelacakan transaksi real time. Nasabah dapat memantau transaksi mereka secara real time melalui Livin by Mandiri, yang mana ini akan memberikan transparansi penuh atas status transaksi mereka. Selanjutnya, penyimpanan data yang aman. Data transaksi yang dilakukan melalui Livin by Mandiri ini akan disimpan dalam bentuk terenkripsi dan tersebar di seluruh jaringan blockchain, meningkatkan keamanan data, dan sistem konsensus jaringan yang digunakan oleh blockchain ini akan memastikan bahwa datanya itu tetap aman dari manipulasi dan pelanggaran keamanan. Selanjutnya, smart contract untuk otomatisasi. Livin by Mandiri menggunakan smart contract untuk memungkinkan otomatisasi proses transaksi berdasarkan kondisi yang telah disepakati. Hal ini akan mengurangi kebutuhan untuk intervensi manual dan mempercepat proses transaksi, membuatnya lebih efisien dan mengurangi resiko kesalahan manusia. Selanjutnya, layanan identitas digital. Livin by Mandiri akan memanfaatkan blockchain untuk memverifikasi identitas digital dengan aman dan juga terpercaya. Selanjutnya, pengiriman uang internasional. Blockchain ini memungkinkan Livin by Mandiri untuk menawarkan pengiriman uang lintas negara yang lebih cepat dan juga murah. Dengan memanfaatkan teknologi blockchain, waktu penyelesaian transaksi internasional itu dapat dipercepat dan biaya yang biasanya tinggi itu dapat dikurangi. Next, Smart Branch untuk Bank Mandiri. Adapun deskripsi sistemnya, Smart Branch ini adalah inisiatif modernisasi cabang bank yang mengintegrasikan teknologi canggih untuk menyediakan layanan perbankan secara otomatis dan efisien. Dalam Smart Branch ini, berbagai layanan yang biasanya memerlukan bantuan customer service dapat dilakukan secara mandiri oleh nasabah melalui mesin pintar. Selanjutnya, fungsi utama sistem. Itu ada yang pertama pembukaan rekening otomatis, di mana nasabah itu dapat membuka rekening baru melalui mesin pintar yang dilengkapi dengan fitur verifikasi identitas digital dan pengambilan foto. Terus proses ini cepat dan efisien dan menghilangkan kebutuhan untuk bertemu dengan customer service secara langsung. Selanjutnya, setoran tunai mandiri. Jadi mesin setor tunai yang tersedia di Smart Branch ini memungkinkan nasabah untuk melakukan setoran tunai kapan saja tanpa perlu antri di teller. Selanjutnya, mesin ini dilengkapi dengan teknologi pemrosesan uang tunai yang aman dan juga akurat. Selanjutnya, layanan CS otomatis atau customer service otomatis. Mesin pintar ini menyediakan berbagai layanan yang biasanya memerlukan bantuan customer service seperti perubahan data pribadi, penggantian kartu ATM, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, nasabah dapat menyelesaikan kebutuhan perbankan mereka dengan cepat melalui antarmuka yang user-friendly. Selanjutnya, pengurangan antrian pelanggan. Jadi sistem antrian pintar yang mengelola dan memprioritaskan nasabah berdasarkan jenis layanan yang dibutuhkan dan penggunaan aplikasi mobile untuk mengambil nomor antrian sebelum tiba di cabang sehingga nasabah itu dapat mengatur waktu kunjungan dengan lebih baik. Selanjutnya, hal yang ingin dicapai dengan adanya sistem. Yang pertama, yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Nah, ini akan mengurangi beban kerja dari customer service sehingga mereka dapat fokus pada layanan yang lebih kompleks dan bernilai tinggi. Kedua, mempercepat proses layanan. Dengan meminimalkan waktu tunggu nasabah dengan layanan mandiri yang cepat dan efisien serta menyediakan layanan 24
24/7 melalui mesin pintar yang tersedia di cabang-cabang tertentu. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan nasabah, yaitu dengan memberikan pengalaman perbankan yang lebih nyaman dan fleksibel dengan layanan yang dapat diakses kapan saja, serta mengurangi friksi dalam proses perbankan yang biasanya memerlukan interaksi langsung dengan customer service. Keempat, optimalisasi penggunaan ruang cabang. Nah, dengan mengurangi kebutuhan ruang fisik untuk antrian dan area layanan customer service, ini tentunya akan memungkinkan penggunaan ruang yang lebih efisien dan juga menyediakan lebih banyak ruang untuk layanan yang bernilai tambah serta interaktif. Next, fitur yang ada pada sistem. Yang pertama ada mesin langsung finalisasi ya. Jadi implementasi sistem-sistem ini di Bank Mandiri diharapkan dapat meningkatkan keamanan, efisiensi, serta kualitas layanan yang diberikan kepada nasabah dan karyawan. Dengan teknologi blockchain yang memperkuat aplikasi Livin, sistem STPKT ini akan memfasilitasi penilaian kinerja yang lebih transparan dan akuntabel, serta konsep smart branch yang memodernisasi cabang-cabang bank. Bank Mandiri berada pada posisi yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan industri perbankan masa depan dan memberikan layanan yang lebih baik kepada para pemangku kepentingan. Next, kesimpulan, Bank Mandiri melibatkan pengembangan sistem SI dan TI yang lebih canggih untuk menghadapi tantangan masa depan. Ini termasuk alat penilaian kinerja karyawan yang baru, respon komplain nasabah yang terintegrasi dalam aplikasi mobile, tutorial edukasi yang lebih efektif, dan keamanan data yang diperkuat dengan teknologi blockchain. Langkah-langkah ini akan memperkuat posisi Bank Mandiri dalam menyediakan layanan yang berkualitas tinggi kepada nasabah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nurul yang sudah menjelaskan portofolio. Dengan berakhir pula portofolio tadi, maka berakhir pula presentasi tugas besar PSTI dari kelompok 13. Saya sebagai moderator, mohon maaf bila ada kesalahan dan mewakili teman-teman saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin